You sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, giliran kita akan mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami ucapkan syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang berfirman dan firman-Mu pasti terjadi. Terima kasih dan biarlah pengurapan Allah tercurah atas kami. Roh hikmat, wahyu, pengertian akan Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan membentuk dan mencetak hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya berbicara mengenai yang kelihatan ditentukan dari yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pondasi dalam rumah. Jadi pondasi rumah itu walaupun tidak nampak, tetapi itu menentukan. Lihat, bangunan rumah yang tidak bertingkat dan bangunan yang bertingkat. Bangunan yang bertingkat 2 sama bangunan yang bertingkat 10 ke atas itu beda pondasinya. Jadi maksud saya begini, maksud saya apa yang tidak kelihatan yaitu pondasi itu menentukan bangunan yang dibuatnya. Semakin pondasi itu kuat kokoh, semakin kuat kokoh bangunannya. Semakin pondasi itu dibuat sedemikian rupa, sedemikian kuat, maka bangunan itu juga kuat. Oleh sebab itu, ibarat bangunan, manusia pun juga harus memiliki pondasi hidup yang benar, yang kuat, yang kokoh. Nah, ketika pondasi manusia itu benar, kuat, dan kokoh, maka manusia itu pun juga akan kuat, kokoh, dan terbangun. Jadi hari ini Bapak Ibu pastikan kita memiliki sebuah pondasi hidup yang benar, memiliki pondasi hidup yang kokoh, memiliki pondasi hidup yang akurat. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu memahami akan benar-benar akan firman Tuhan, dan ini firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pondasi dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sekarang kita berbicara mengenai apa pondasi itu. Dalam Matius pasal 7 ayat 24, firman Tuhan mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi pondasi ini berbicara mengenai pondasi yang terbuat dari batu. Sehingga rumah itu dibangun di atas batu. Nah, batu dalam bahasa aslinya itu Petra, memiliki arti batu
tebing atau langkan tanah berbatu. Batu besar, seorang pria seperti batu dengan alasan keteguhan dan kekuatan jiwanya. Jadi ini berbicara tentang sebuah keteguhan dan kekuatan jiwa. Bapak Ibu, artinya begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang ini hidupnya bukan sekedar mendengar firman. Orang Kristen model seperti ini bukan sekedar mendengar firman, tetapi dia melakukan firman. Nah, banyak orang Kristen yang hanya mendengar firman. Saya bersyukur sekarang ada banyak sekali firman Tuhan disampaikan melalui media sosial. Ya, tidak kurang-kurang ya orang berusaha untuk menyampaikan kabar baik melalui media sosial dan sebagainya. Firman Tuhan disampaikan di mana-mana. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan itu melakukannya? Nah, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita sedang memiliki pondasi yang kuat, yang kokoh, yang terbangun, yang tidak akan roboh. Ya, akibatnya apa? Akibat pondasi batu. Matius 7 ayat 24 tadi dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya, dengar baik-baik, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi akibat orang yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Akibat orang membangun rumah di atas batu atau membaca firman dan melakukannya, selain bijaksana, kalaupun toh ada banjir melanda, tidak akan rubuh rumah itu. Artinya kalaupun itu ada tantangan, kesulitan, pergumulan, apalagi sekarang ini ada COVID-19 ini. Nah, orang itu tidak akan roboh, tidak akan kebingungan, tapi dia akan kuat. Karena apa? Karena bijaksana. Karena apa? Karena dia dibangun di atas batu. Dia bisa bijaksana, dia bisa mengatur ini, itu dan sebagainya. Bisa tenang mengendalikan segala sesuatunya. Nah, jadi pondasi batu ini pondasi berbicara mengenai hidup di dalam kebenaran. Hidup melakukan firman. Ketika hidup melakukan firman, bukan mendengar, maka dia dibangun di atas batu. Dia akan bijaksana, dan kalaupun ada banjir yang melanda, tidak akan roboh. Saya berdoa hari-hari ini kiranya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita menghidupi firman. Kita menjalani firman. Kita menghidupi firman. Kita menjalani firman. Sekali lagi, kita menghidupi firman dan menjalani firman. Sehingga kita tidak akan roboh. Sehingga kita tidak akan kebingungan dengan berbagai macam berita media sosial. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sampaikan hari ini, biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita sungguh-sungguh diberi roh yang taat akan firman Tuhan, roh yang taat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hari, setiap waktu kita mendengar firman dan melakukannya, kita membaca firman dan melakukannya, terjadilah dalam kehidupan kita. Haleluya. Pondasi yang kedua, firman Tuhan mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi pondasi yang kedua adalah pasir. Kalau yang pertama batu, yang kedua pasir. Pasir bahasa aslinya amos. Amos itu pasir atau tanah berpasir. Jadi artinya begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Artinya adalah dia hanya mendengar atau membaca tapi tidak melakukannya. Dia hanya mempelajari firman.
Dia mempelajari firman dengan sungguh, tapi tidak melakukannya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang membangun kehidupannya di atas pasir. Orang seperti ini, orang yang hidupnya tidak dibangun dalam keakuratan firman Tuhan. Dia hanya belajar firman, dia merenungkan firman, tapi tidak melakukan firman. Apa akibat orang seperti ini? Akibat orang seperti ini dalam Matius 7 ayat 26 mengatakan demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi orang seperti ini, orang yang mendengar firman, mempelajari firman, tapi tidak melakukan firman, itu orang bodoh. Ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Akibatnya Bapak Ibu Saudara bukan hanya bodoh, tapi rumah yang dibangunnya itu rubuh dan bahkan firman Tuhan mencatat hebatlah kerusakannya. Jadi model orang Kristen seperti ini yang suka baca firman, yang merenungkan firman Tuhan, yang bangga. Aku sudah membaca sehari 10 pasal, aku sehari 20 pasal, yang bangga. Tapi tidak melakukan firman, itu maaf saya berkata, orang itu orang Kristen yang bodoh. Karena mereka hanya membaca firman, mempelajari firman, tapi tidak melakukannya. Kalaupun toh ada di sini dikatakan banjir melanda, maka rumah itu roboh. Kalaupun ada masalah, pergumulan, tantangan, orang itu akan kebingungan dan jatuh. Orang itu akan mengalami hal-hal yang mengerikan begitu. Karena apa? Karena tidak dibangun di atas batu, tapi dibangun di atas pasir. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita bukan sekedar membaca firman, mendengar firman, mempelajari firman, itu bagus. Tapi dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, biarlah kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kita melakukan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, mentaati firman. Seluruh jemaat Tuhan GSJA Nasupurio, saya menghimbau, biarlah engkau menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar laporan membaca 5 pasal, 10 pasal dan sebagainya, tapi lakukan firman Tuhan. Dengan hormat juga saya sampaikan pada hamba-hamba Tuhan yang terhormat, biarlah kita bukan sekedar mempelajari firman, bukan sekedar kita merenungkan firman untuk kita khotbahkan, tapi kita menghidupi firman. Biarlah sungguh-sungguh kita menjadi pelaku firman Tuhan, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Manakala kita menjadi pelaku firman Tuhan, badai apapun, banjir apapun yang melanda kita, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tidak akan roboh, bahkan kita akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Terjadilah atas kehidupan kita semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau saya menyimpulkan renungan yang saya sampaikan hari ini, ada 2 jenis manusia di muka bumi ini. Ya, ada 2 jenis manusia di muka bumi ini. Yang pertama, orang yang bijaksana dan orang yang kuat sekalipun diterpa berbagai masalah dan keadaan. Kenapa? Karena hidupnya melakukan firman Tuhan. Nah, ini benda menarik sekali ini. Ya. Yang pertama adalah orang yang bijaksana dan orang yang kuat sekalipun diterpa berbagai masalah dan keadaan. Karena orang itu melakukan firman Tuhan. Jenis yang kedua adalah orang yang bodoh dan gampang jatuh ketika diterpa masalah dan keadaan. Loh, kenapa Pak? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari kesimpulan yang saya sampaikan hari ini, biarlah kita memilih menjadi pribadi yang nomor 1, yaitu bijaksana, kuat sekalipun diterpa berbagai masalah dan keadaan. Bagaimana caranya? Lakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Hidupi firman Tuhan. Bagaimana caranya? Bangun pondasi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Biarlah kita dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Cara kita berpikir, sikap
hati kita, tindakan hidup kita, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Mulai hari ini sampai seterusnya, hidup kita dibangun oleh firman Tuhan. Pola pikir kita, sekali lagi, sikap hati kita, perbuatan kita, semua didasari oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh bukan hanya mendengar firman Tuhan yang disampaikan hari ini, bukan mempelajari firman Tuhan yang disampaikan hari ini, namun kami mau melakukan firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami dibangun dalam pondasi yang kuat, yang kokoh, yaitu bangunan yang dibangun atas batu karang. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami semuanya. Biarlah meskipun kami selesai mendengar firman, namun Roh-Mu yang kudus, firman Allah bekerja dalam firman kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Manakala kami menjadi pelaku firman Tuhan, badai apapun yang menimpa kami tidak akan roboh, bahkan kami berkemenangan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.